Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Kemarin kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna 3 lah. Tetapi sebelum Bapak pertanyakan lebih lanjut dan kita membahas materi yang ada, Bapak nak absen dulu lah. Aulia Az-Zahra, Katrin Nida. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak terlebih dahulu ingin kita sama-sama baca doa. Baca doa hari ini. Yudo, silahkan kita mulai baca doa. Terima kasih Yudo, sudah mungkin kawan-kawan baca doa. Sebelum kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang dua Asmaul Husna yang dari yang 7 kemarin, kita ulang terlebih dahulu. Masih ingatlah kemarin pengertian asma itu apa? Nama. Al-Husna artinya baik. Terus kemarin kita sudah mempelajari 3 Asmaul Husna. Yang pertama itu adalah apa? Al-Afu artinya apa? Maha pemaaf. Yang kedua adalah Al-Raja, artinya memberi rezeki. Yang ketiga adalah Al-Malik, artinya apa? Nah, mantap. Nah, ini kita akan membahas 2 Asmaul Husna. Itu yang pertama ini apa? Al-Hadi. Yang kedua adalah Al-Nasib. Nah, adapun tujuan pembelajaran mau harapkan pada hari ini yang bisa kita capai sama-sama, itu yang pertama adalah apa? Peserta didik diharapkan mampu menelan peristiwa yang mencerminkan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna, itu Al-Hadi dan Al-Hasib. Yang pertama itu kita menelaah, yang kedua adalah menganalisis, yang ketiga menguraikan, yang keempat menyajikan hasil analisisnya. Yang akan kita bahas yang pertama ini adalah Al-Hadi. Al-Hadi merupakan nama yang ke-94 daripada 99 Asmaul yang lagi tampil ke depan untuk memberi petunjuk dan menyampaikan dengan lemah lembut. Nah, kalau nggak jadi makna Al-Hadi dia yang memberi petunjuk kepada makhluknya untuk mengenal dirinya. Artinya apa? Bahwasanya kita ini sebenarnya apa yang kita gaui dalam kehidupan itu berdasarkan kepada petunjuk Allah. Misal, Bu Henika sekolah ini, kira-kira kata seorang kan siapa? Ayo, turun ke sekolah ataupun melakukan kegiatan beribadah itu karena seorang kehendak siapa? Karena siapa? Kehendak siapa? Ada yang menjawab? Turun ke sekolah ini nah, atas kehendak siapa? Kehendak diri sendiri kah atau kehendak orang lain atau kehendak siapa? Kehendak sendiri. Ada lagi pendapat lain? Kehendak siapa? Ayah. Kehendak siapa? Tuh, jodoh, jodoh. Kehendak sendiri. Iyalah, kehendak pacar lah. Aneh ya, biar ada terus hari ya rasa kayak apa tuh ya. Ada siapa? Anis? Nah, jadi ini sebenarnya apa yang kita lakukan sehari-hari itu dalam kebaikan lah, itu semua atas kehendak Allah. Kita terus sekolah belajar itu kehendak Allah, sudah menjadikan kita yang orangnya bagus supaya tahu di ilmu. Kita beribadah itu kehendak kita sebenarnya. Banyak orang lain yang ibaratnya niatnya hendak kita tergawi. Kenapa? Karena belum diberikan petunjuk dari Allah. Makanya dikatakan oleh ulama bahwasanya yang namanya petunjuk Allah atau hidayah itu mahal harganya. Kenapa? Karena itu diberikan kepada sembarang orang. Jadi beruntung Bu Nikam yang terpilih sekarang ini duduk sekolah pagi ini itu daripada yang kadang awal sekolah. Kenapa? Karena Bu Nikam sudah dipilih Allah, ditunjuk oleh Allah untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Makanya Allah itu bersifat Al-Hadi, itu memberi petunjuk. Dalil tentang Al-Hadi. Coba bacakan Yes. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Artinya apa? Dan nah, ini Allah mengingatkan sendiri bahwasanya Allah
cukuplah Tuhanmu, artinya bahasanya cukuplah aku ya Allah yang menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Jangan kita menganggap bahwasanya ada hal-hal lain, ibaratnya jangan merasa mentang-mentang kita pintar lalu kita merasa ini aku, ini aku nah bahasanya itu. Jangan. Artinya kita mendapatkan kepintaran, kita mendapatkan ilmu, kita suka beribadah segala macamnya itu semua karena berkat daripada petunjuk Allah. Makanya orang yang mengamalkan sifat Allah Al-Hadi ini, maka dia merasa diri itu benar-benar menjadi seorang hamba. Kenapa? Karena kalau orang itu masih kadang merasa dirinya seorang hamba, pasti dia akan merasa yang berbuat itu adalah dirinya. Karena ujung-ujungnya ya keakuan tadi. Aku benikam. Nah itu. Nah itu. Kenapa? Karena dia tidak merasa bahwasanya yang beri petunjuk itu adalah Allah. Nah itu. Meneladani sifat Allah dengan hadir. Yang pertama apa? Meyakini bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk paling sempurna. Nah, sebagai umat Islam kita harus meyakini bahwa Allah merupakan zat yang maha pemberi petunjuk dan petunjuk Allah merupakan petunjuk yang paling sempurna. Kadang-kadang kita merasa bahwasanya kenapa aku pakai ini, kenapa aku segala macam. Nah, yakin saja bahwasanya apa yang Allah gariskan, apa yang Allah berikan, bahwasanya itu petunjuk yang Allah berikan itu pasti ke arah yang baik walaupun kadang-kadang ada rasanya itu kayak bertolak belakang daripada keinginan kita. Contoh misalkan, berikan bisa ading nggak? Ada, jadi bisa ading nggak? Kan jadi nggak? Berapa itu? Tambah lagi. Berikan bisa ading, berikan sayang ading. Sayang, mana ading lo? Melihat ading main HP, kira-kira kayak apa rasanya? Ading ini main HP ya terus nonton YouTube, kayak bicara matanya. Kayak apa rasanya? Katanya nyaman lo? Adalah hati yang melagur lah. Lagur. Dan kadang-kadang bahwa kita sedikit jangan ding, aku main HP sini HP-nya, menangis ading. Oh sini HP-nya. Jangan ya sini, langsung simpan kakak simpan aja. Nangis ading. Kira-kira mau divisi ading jahat ada kakak nih? Jahat loh. Nah, tetapi kita niatnya apa, baik. Tujuannya supaya apa tadi? Supaya ading jangan rusak matanya karena radiasi HP. Nah, begitu juga Allah. Nah, demikianlah tadi paparan Bapak mengenai Asmaul Husna. Itu yang pertama tadi apa? Al-Hadi. Yang kedua adalah Al-Hasib. Sekarang Bapak beri kesempatan kalian untuk bertanya. Ada pertanyaan? Bagaimana cara agar terus mendapat petunjuk dari Allah? Nah, pertanyaan bagus. Bagaimana supaya kita ini supaya diri kita ini selalu mendapatkan petunjuk dari Allah secara terus-menerus gitu loh. Bisa jawab? Ini Berdoa, kan ada doa minta petunjuk. doa petunjuk contohnya apa? Berdoa. Doa petunjuknya kayak apa? Anis. Tadi saya Bapak jelaskan kan berbakti kepada orang tua. Ya. Makan makanan halal. Ya. Selalu berusaha dekat dengan Allah lah supaya bisa dapat petunjuk. Nah, mantap. Jadi salah satu caranya supaya petunjuk Allah itu selalu kita dapatkan, seperti yang penjelasan tadi yang pertama tadi Pak memohon kepada Allah untuk diberikan berupa petunjuk dan hidayah. Kenapa? Karena orang itu kalau hanya usahanya tanpa doa itu adalah apa? Sombong. Nah itu jadi doa dulu, doa. Makanya kan sampai Pak setiap sholat itu kan setiap doa loh. Jadi nasiratal mustaqim. Nah itu. Yang kedua apa tadi? Supaya dapat petunjuk, berusaha mencari keridaan Allah. Nah ridhaannya Allah itu terletak di mana? Di ridha kedua orang tua. Ridha Allah, ridha walidain Allah, walidain. Artinya ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua dan murkanya Allah itu terletak pada murka kedua orang tua. Kalau Allah sudah ridha, maka insya Allah kita menemukan petunjuk Allah. Yang ketiga apa tadi? Jadi sedih. Nah, memakan makanan yang halal. Nah, jangan sampai kita makan sesuatu yang haram. Makanan yang haram itu apa? Mendatangi sarwan tanpa undangan. Ayo, dapat tadi. Siapa yang sudah jalan dari orang sarwan tapi diundang undangannya? Nah, jadi janganlah. Artinya kalau sudah takut jangan. Kenapa? Karena kalau kita itu mau makan makanan sarwan orang, sedangkan kita itu ada diundang orang, itu adalah makanan yang haram. Nah itu, makanya jangan sampai lagi. Kalau sudah tahu, kalau dahulu tuh kan ya silakan lah. Artinya ngarahin makanan apa? Ngarahin kita makan bahari ya Pak. Nah sekarang tuh jangan lagi. Artinya kita bertobat, mudah-mudahan aku makan semalam hilang sudah ada jadi darah daging yang maulah aku tertolak daripada hidayahnya Allah. Nah kayak itu. Nah itu salah satu cara tadi
supaya apa? Supaya hidayah Allah ini selalu ada pada diri kita. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan video. Bapak harapkan kalian nanti bisa menganalisis video ini nanti, yang mana kaitannya video ini nanti dengan asma Allah itu. Yang pertama tadi Pak Al-Hadi dengan Al-Hasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Ada sebuah kisah yang disampaikan Rasulullah, tertulis dalam hadis sahih riwayat muttafaqun alaih, di mana dulu kata Rasulullah, ada seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang. Kemudian pemuda itu ingin bertaubat, dan dia kemudian bertemu dengan seorang ahli ibadah sebagai guru taubatnya. Pemuda itu berkata kepada ahli ibadah, "Wahai tuan guru, aku seorang pembunuh. Aku telah membunuh sebanyak 99 orang. Namun hari ini aku sadar, aku ingin bertaubat. Apakah dosa-dosaku bisa diampuni?" Ahli ibadah itu menjawab, "Wahai anak muda, dosamu terlalu besar. Engkau membunuh banyak orang. Dosamu tidak akan diampuni." Mendidih darah sang pemuda mendengar jawaban sang tuan guru. Ahli ibadah itu pun dibunuh oleh sang pemuda itu. Lengkap sudah, yang dibunuh oleh sang pemuda 100 orang. Kemudian pemuda itu mencari orang lain untuk jadi gurunya, dan bertemulah dia dengan seorang alim. "Wahai tuan guru," kata sang pemuda, "aku telah membunuh 100 orang. Apakah aku bisa bertaubat? Dosa-dosaku bisa diampuni?" Sang tuan guru kemudian menjawab, Tidak ada orang yang mampu menghalangi seseorang kepada taubatnya. Jika engkau bersungguh-sungguh, maka Allah Maha Pengampun. Kemudian sang alim itu menyarankan kepada sang pemuda untuk berhijrah ke tempat yang lain. Pergilah engkau ke daerah itu. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Pemuda itu bersemangat menuju tempat hijrah yang disarankan oleh sang tuan guru. Namun takdir berkata lain. Di tengah perjalanan datanglah waktu kematian sang pemuda. Akhirnya malaikat pembawa rahmat dan malaikat pembawa azab saling bercekcok. Malaikat pembawa rahmat mengatakan, pemuda ini datang dalam keadaan bertaubat seraya menghadap hatinya kepada Allah. Sedangkan malaikat azab berkata, sungguh dia adalah pendosa besar, dia pembunuh, dia belum pernah melakukan amal kebajikan sama sekali. Kemudian datang malaikat yang menjelma sebagai manusia, berkata kepada dua malaikat itu, ukurlah jarak tempat ia meninggal dengan kedua daerah. Daerah yang paling dekat di antara keduanya, maka ia dihukumi sesuai daerah itu. Jika daerah yang lebih dekat dengannya adalah daerah tempat tujuan taubatnya, maka ia milik malaikat rahmat. Namun jika dia lebih dekat dengan daerah tempat dia membunuh, maka dia milik malaikat azab. Lantas mereka mengukurnya, dan ternyata sang pemuda itu lebih dekat ke daerah tempat tujuan hijrahnya. Selanjutnya malaikat rahmat yang mencabut nyawanya, dan sang pemuda meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Jadi Bapak minta sekarang kalian bikin kelompok, kalian analisis video tadi lah. Ini ambilnya dari sisi mana? Video dari situ, jadi dari video tadi itu kamu ambil sisi mana? Sebenarnya kan banyak tuh, ini kan dari satu sisi ya. Yang dia memberikan kalau kamu ambil tuh fokusnya di mananya? Ya kan ini boleh satu bicara.
Pak. Ini ngerti. Banyak uraiannya. Bisa rakyat kan siapa bacanya kan? Yang itu. Nah, baik. Sekarang Bapak minta kalian masing-masing mempresentasikan hasil analisis kalian terhadap video yang tadi yang 100 orang dibunuh oleh satu pemuda, itu kan di kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan video yang ditayangkan tersebut. Kita dapat menyimpulkan bahwa video tadi berkaitan dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Hadi, yang artinya memberi petunjuk. Kita dapat menyimpulkan bahwa seorang pendosa akan tetap mendapatkan petunjuk dari Allah jika Allah meridhoinya. Kemungkinan dalam hidup si pendosa dia pernah melakukan suatu kebaikan yang tidak diketahui orang lain, tapi Allah mengetahuinya. Maka dari itu dia mendapatkan petunjuk karena Allah meridhoinya, maka ia mendapatkan petunjuk dan ingin bertaubat. Namun di dalam perjalanan ingin bertaubat, dia meninggal dunia, dan atas kehendak Allah pun dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dapat kita simpulkan juga bahwa petunjuk Allah dapat datang kepada siapapun, dimanapun dan kapan saja yang Allah kehendaki. Terima kasih. Mantap, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa, kelompok 1. Silakan, kelompok 2 lagi, kelompok 2. Bosnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin analisis dari video tadi. Dari video tadi kami dapat menyimpulkan bahwa video tersebut mengandung salah satu sifat Allah, yaitu Al-Hadi, yang bermakna Allah Maha Pemberi Petunjuk. Terlihat di video tersebut bahwa ada seorang pemuda yang telah membunuh 100 orang, dan setelah itu pemuda itu memiliki niat untuk bertaubat. Tapi saat ingin bertobat, pemuda ini telah diambil nyawanya oleh Allah. Padahal sekadar niat ingin bertobat, Allah pun menerima taubat pemuda tersebut. Ini bermakna petunjuk Allah bisa datang kapan saja dan di mana saja terhadap orang yang dia ridhoi. Kalau dilihat dosa pemuda tersebut sangat besar, akan tetapi mungkin di sisi lain pemuda tersebut masih memiliki kebaikan yang Allah ridhai, sehingga ia diberikan hidayah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita dapat meneladani dari video tersebut bahwa kita jangan pernah menyerah untuk selalu meminta petunjuk dari Allah, karena seburuk apapun kita, qadarnya Allah dapat diubah. Ya, mantap. Beri tangan dong. Lagi, lanjut kelompok 3, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang analisis video yang tadi. Ya, jadi Analisis video berkaitan dengan Asmaul Husna tadi. Dari video tersebut kita dapat melihat contoh dari salah satu asma Allah, yaitu Al-Hadi, yang artinya Maha Pemberi Petunjuk. Allah memberikan hidayah atau petunjuk kepada hambanya yang dikehendakinya dan yang ingin bertobat. Seperti pemuda yang dikisahkan dalam video tadi, ia merasa menyesal atas dosa yang pernah diperbuat sehingga mencari cara agar dosanya diampuni. Salah satu usahanya yaitu dengan mencari ahli ibadah yang mampu memberikan petunjuk. Dia tidak tahu hidayah akan datang dari mana. Seperti di video tadi, sang pemuda padahal sudah menemui seorang ahli ibadah, namun ahli ibadah tersebut malah makin menyudutkan niatnya dan meremehkan si pemuda, sehingga si pemuda malah kembali melakukan dosa, yaitu membunuh si ahli ibadah tersebut. Kemudian si pemuda mencari ahli ibadah yang lain yang dapat menuntunnya. Kemudian saat mendapatkan petunjuk dan baru saja bertobat, ia malah meninggal, tetapi meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa hidayah adalah bagian dari takdir Allah dan ridha Allah. ya, terus beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan, kelompok 4 terakhir. Duduk sini. Ya, duduk sini. Ya. Kami menyimpulkan bahwa Allah memberi petunjuk bagi yang dikehendakinya, tidak mengenal siapapun orangnya. Dan selama ada keinginan untuk bertobat, Allah pasti akan mengampuni walaupun dosa kita sebanyak apapun. Hidayah dari Allah harus dicari dan berusaha dengan beribadah kepadanya, karena usia dan hidup hanya Allah yang tahu.
Jadi bertobat tidak ada kata terlambat. Nah, dari semua pendapat yang kalian utarakan itu memang tadi luar biasa semua. Dari kelompok 1 kah, kelompok 2 kah, kelompok 3, kelompok 4 luar biasa pendapatnya. Artinya kalau kita telah lebih jauh lagi, itu yang inti daripada hadi ataupun video tadi, petunjuk tadi, itu maksudnya apa yang kita harapkan dari situ? Akhirnya, tujuan akhirnya apa? Yang dikehendaki tadi? Husnul Khotimah. Ibu sedikit kita. Jadi itu intinya orang lagi. Kenapa? Karena tidak ada hadiah yang paling istimewa lagi selain daripada husnul khotimah. Kayak apapun kita ibadahnya cuma sampai di bincul setiap hari sembahyang, tapi pas di akhirnya kita meninggal saat zina, saat minuman keras, itu kan tidak manfaat loh. Nah, gimana tadi orangnya ada jelas pembunuh segala macam, tapi diberikan oleh Allah kemuliaan itu husnul khotimah. Nah, kalau sudah husnul khotimah berarti mendapatkan jannah, artinya surganya Allah. Nah, itu makanya setiap hai salat kan tetap doa apa? Doanya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD yang sudah Bapak bikin di link grup WA tadi. Silakan buka tuh, ada tuh. Jadi kerjakan LKPD itu. Nah, setelah mengerjakan LKPD, nanti ada link yang Bapak gitu loh. Nah, Bapak gitu itu dikerjakan juga berupa apa? Evaluasi mengenai pembelajaran kita sekarang ini. Itu ada soal-soal, ada observasi. Silakan kerjakan, nah. Yang mau di video adalah soal logika. Yang untuk hadis sedikit. Nah, begitulah tadi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita, masih ingat tadi pengertian al-hadi itu apa? Maha memberi petunjuk. Contohnya orang melakukan al-hadi itu apa? Selalu mengharapkan petunjuk dari Allah. Yang kedua apa? Memberikan petunjuk juga ataupun bantuan kepada orang lain. Nah, yang kedua adalah artinya apa? Maha mencukupi. Nah, orang yang mengenai al-hasib ini salah satunya apa? Yaitu bersyukur kepada Allah. Bahwasanya Allah itu yang mencukupi kebutuhan hajat daripada kita semua. Nah, itu ya. Sebelum Bapak closing, Bapak hendak memberikan reward seperti minggu kemarin, yaitu kelompok terbaik pada minggu ini. Jadi dari 4 kelompok yang sudah mengutarakan atau menyampaikan hasil diskusinya tadi berupa analisis terhadap video yang kemarin sampaikan tadi, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, Bapak lihat hasilnya sudut pengambilan pendapatnya itu sama. Jadi keputusannya memberikan kelompok terbaiknya adalah kepada semua kelompok. Bapak tadi mengharapkan ada satu kelompok yang mengambil sudut pandang lain, tapi Bapak lihat ini dari kelompok 1, 2, 3, 4 sudut pandangnya sama pengambilan. Nah itu. Baik, perlu saya ingatkan untuk pertemuan minggu depan itu yang kita bahas adalah Al-Hakim dengan Al-Khaliq. Nah, jadi Bapak minta tolong minggu depan kalian sudah persiapkan untuk belajar di rumah. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut tentang yaitu 2 asmaul husna yang terakhir, yaitu Al-Hakim dengan Al-Khaliq. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa, mohon kepada Allah semoga kita selalu mendapatkan petunjuk daripada Allah dan di akhirnya nanti itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah.
Mari kita sama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apa tutup? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.